Balik lagi bersama Bang Tekno, semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Dan yang saya pegang ini adalah Infinix Hot 40 Pro. Ini gila sih, dengan kelas harga 2 jutaan aja ya, 2 juta lebih tipis. Tapi yang didapetin tuh berasa lebih banyak banget. Bisa dibilang ini seri Hot yang berasa kayak seri Note. Ya benar-benar cocok banget buat kamu yang cari HP dengan harga irit, fitur komplit, dan performanya cukup ngebut. Bisa banget ya, cek link di deskripsi video buat beli HP ini. Kali aja dapat harga promo. Ya walaupun kalau ngeliat dari segi desainnya ya, kalau ngeliat tuh ini tuh berasa kurang orisinil ya. Mirip-mirip kayak HP Sultan yang mahal banget, HP impian gitu, yang cuma bisa jadi impian kalau buat punya. Tapi emang desain HP ini keren dan cakep sih. Lihat aja nih, walaupun bodi dan cover belakangnya tuh masih dari bahan polikarbonat ya. HP ini tuh kelihatan mewah karena finishing bodinya seakan seperti cahaya matahari gitu. Berpola garis-garis melengkung, dan permukaan bodinya juga dibuat ngedove ya. Jadinya nggak akan gampang bercak-bercak kotor bekas sidik jari gitu. Terus kalau kita lihat tepian cover belakangnya ya, ada list tipis chrome yang sebenarnya adalah frame body, tapi bikin HP ini tuh kelihatan tambah manis. Bagian kameranya juga nih, untuk bezelnya sendiri dikasih list chrome ya, dan deket list chrome-nya sendiri ada kumpulan titik-titik yang membentuk garis yang bikin HP ini tuh kelihatan tambah mewah. Untuk frame bodinya sendiri didesain datar dan dilapisi cat chrome yang bikin HP ini kalau dilihat berasa kesan mewahnya. Iya kalau dilihat ya, sementara kalau disentuh gini, ini berasa kalau cover belakangnya tuh berasa tipis banget. Sementara kalau tampak depannya nih, udah kayak HP mahal banget. Layarnya udah pakai layar punch hole dengan bezel yang masih cukup lebar sih kalau untuk bagian bawahnya, tapi kiri kanan atasnya udah cukup ramping. Setidaknya udah punch hole ya, nggak pakai gaya layar jadul. Tapi kualitas layarnya ini tuh udah termasuk bagus loh. Untuk HP harga 2 juta lebih dikit doang. Ya walaupun masih pakai panel IPS, belum AMOLED, layarnya ini tuh udah Full HD+, dengan refresh rate maksimal 120 Hz. Kalau kata Infinix, ini Hypervision Gaming Pro Display. Layarnya juga udah cukup terang ya, untuk penggunaan di luar ruangan. Masih cukup kelihatan lah buat baca pesan. Layarnya juga responsif banget, dan touch point-nya juga berasa presisi, baik kita saat main game maupun sekedar multitasking biasa. Ya selama penggunaan harian tuh nggak ada tuh yang namanya delay touch, apalagi ghost touch ya. Dan seperti biasa layarnya HP-HP Infinix ya, multitask layarnya tuh maksimal di 5 sentuhan bersamaan aja. Dimana kalau HP lain biasanya udah 10 sentuhan bersamaan. Ya menurut saya nggak apa-apa sih, yang penting tetap responsif pada saat dipakai main game. Dan kalau HP ini dipakai buat hiburan multimedia, scrolling-scrolling sosial media gitu ya, lihat TikTok, ini nyaman banget. Bukan cuma karena layarnya yang bagus ya, tapi juga audionya udah kelas HP mahal murah dikit. Di sektor software, audionya udah punya teknologi DTS Sound untuk menghasilkan suara yang lebih surround. Sementara kalau untuk kualitas suara speakernya sendiri, ini udah kelas juara. Di kelas harga 2 juta lebih tipis. Karena dia udah dual speaker. Udah stereo speakernya. Speaker utamanya biasa ya, ada di sisi bawah HP, dan speaker satunya bareng sama earpiece di atas layar. Cuma tetap dikasih grey speaker ya di sisi atas body. Jadi kalau seandainya HP ini kita pegang horizontal kayak gini, kalau misalnya kita lagi main game atau lagi nonton YouTube gitu misalnya, dan lubang speaker atas ini ketutup, tetap aja suaranya nendang keluar. Suaranya tuh tetap lantang, tak terhalang. Dan kalau misalkan, kalau untuk sektor suaranya ya, suara bassnya tuh udah cukup berasa. Dan untuk sektor treble-nya sendiri, dia tuh udah cukup detail. Kayak gini suaranya. Dan salah satu yang bikin HP ini tuh menarik banget ya buat dibeli, apalagi buat yang suka main game. Performanya ini kenceng banget, untuk kelas harga 2 juta lebih dikit doang. Namanya juga Infinix ya, pawangnya MediaTek. Infinix Hot 40 Pro ini pakai Helio G99 Ultra Speed Processor with XBoost Gaming Engine. Terus memorinya udah 8GB RAM yang bisa kita tambah juga ya, hingga 8GB virtual RAM. Buat penyimpanan internalnya juga udah luas banget, udah 256GB. Udah gitu bukan kelas eMMC, tapi udah kelas UFS, jadinya lebih cepat. Dan waktu dicoba ya buat main game Mobile Legends, HP ini bisa jalanin game dengan grafis ultra dan frame rate super. Selama saya main sih waktu buat push rank ya, selalu stabilnya di atas 50 fps selama permainan ya. Udah lumayan lancar banget lah, dan udah main sampai 2 ronde gitu ya, udah lumayan lama, sekitar 1 jam. Itu suhu HP nggak panas ya, sekitar 40 derajat aja. Kalau buat main game PUBG Mobile, sayangnya untuk settingan frame rate ekstrim belum ada ya, jadi bisa mainnya cuma di Smooth Ultra, Balance Ultra, dan HD High. Dan yang kamu lihat di layar ini, saya lagi main pakai settingan grafis Balance Ultra. Ini bisa stabil lancar di 39 hingga 40 fps selama main. Dan dipakai main agak lama juga sama kayak tadi, stabil di kisaran 40 sampai 41 derajat Celcius saja. Nggak panas HP-nya.
Ya pokoknya kalau HP ini dipakai buat main game-game populer Android, ini udah nyaman banget karena performanya udah cukup ngebut, dan kalau dipakai buat main lama juga nggak pakai panas, ya anget-anget aja. Sementara di sektor daya ya, kalau yang namanya main game kan itu pasti baterainya biasanya cepet habis. Ini udah lumayan awet. Karena waktu saya cobain ya, main di kondisi dalam ruangan dengan internet wifi, dipakai buat main game Mobile Legends selama sejam tuh baterainya cuma berkurang 11% aja. Sementara kalau nonton YouTube sejam, baterainya juga berkurang cuma 6% aja. Terus waktu dicoba ya, di tes simulasi pemakaian normal, non-stop, dari baterai 80% sampai baterai 20%, itu kira-kira berarti 60% ya. Screen on time-nya tuh bisa lebih dari 14 jam. Gimana? Udah lumayan awet kan? Jadi kalau dalam sehari kita udah nonton YouTube sejam, terus kita main game sejam, terus habis itu dipakai buat pemakaian normal gitu bisa lebih dari 14 jam, itu berarti udah ada 16 jam. Sisanya buat tidur cukup kan? Besoknya pasti baru minta dicas. Dan buat ngecasnya juga udah nggak pakai lambat, karena dia udah lumayan cepet. Ya walaupun nggak cepet-cepet banget sih. Karena HP ini tuh udah support 33 watt fast charge. Dan kalau ngecas pakai charger bawaan standar HP ya, dalam waktu 30 menit dicas tuh udah ngisi daya 48%. Selama 1 jam terisi 83%, dan butuh tambahan sekitar 23 menit lagi ya kalau pengen penuh sampai 100%. Segitu udah lumayan cepet kan? Dan HP ini tuh kalau dipakai buat penggunaan harian benar-benar nyaman ya, apalagi buat kamu yang butuh keberadaan sensor NFC. HP ini udah dilengkapi NFC dan udah cukup cepat baca kartunya. Jadi kalau butuh cek saldo atau isi saldo e-money, nggak perlu pakai ribet cari ATM. Bisa lewat HP langsung. Sensor dasar HP juga lengkap ya. Sensor cahaya untuk pencerahan layar otomatis ada. Sensor magnetik untuk fitur kompas juga ada. Dan sensor gyroskopnya buat kebutuhan virtual reality dan gaming juga ada. Udah responsif banget lagi gyronya buat main game. Untuk sensor sidik jari, posisinya udah di samping ya, jadi satu sama tombol power dengan ukuran tombol power yang ramping banget. Performanya juga cepet banget baca jari. Kalau mau jadiin HP untuk navigasi, pakai Google Map atau aplikasi peta lainnya, GPS-nya tuh udah bekerja cukup baik ya, cukup cepat dan cukup akurat. Tapi agak suka geser-geser sendiri posisinya di peta. Tapi masih termasuk cukup akurat sih, karena jarak bergesernya tuh nggak jauh ya, cuma sekitar 5 meter dari posisi asli. Masih cukup bisa diandalkan lah. Oh ya, sebenarnya kan HP ini tuh storage-nya udah luas ya, udah 256 GB. Tapi kalau misalkan menurut kamu 256 GB masih berasa kurang, masih bisa ditambah pakai micro SD. Dan slot kartunya udah triple slot ya, jadi bisa dual SIM plus micro SD berbarengan. Nggak perlu pakai ribet pilih yang mana. Dan SIM tray-nya juga kalau dilihat udah ada seal karet pengaman untuk mencegah debu dan cairan masuk. Jadi udah cukup aman lah kalau seandainya kecipratan atau kegerimisan dikit, nggak perlu takut rusak. Nah, yang paling bikin kaget dari HP ini adalah di bagian sektor kameranya. Bener-bener berasa kayak ketampar sama kenyataan gitu. Wah, luar biasa pokoknya. Karena HP ini tuh punya kamera utama 108 megapiksel. Aperture lensanya juga lebar ya, f1.75. Gede banget nggak tuh kameranya? Ya, walaupun kamera lainnya cuma kamera makro 2 megapiksel, masih fix fokus lagi. Dan satu lagi kamera AI yang nggak bisa buat foto-foto. Cuma sebagai pendukung aja. Sementara untuk foto-foto selfie-nya, kamera depannya udah 32 megapiksel fix fokus dengan aperture lensa f2.2 dan udah dilengkapi dengan dual LED flash ya untuk selfie-selfie di kondisi gelap. Menariknya lampu selfie-nya ini tuh bisa kita atur tingkat terangnya dengan cara ditap dan digeser ke atas atau ke bawah di layar kayak gini. HP mahal belum tentu bisa loh. Untuk foto-foto kamera selfie-nya, ini sih kalau menurut saya udah cakep ya untuk standar harga setara. Dynamic range-nya jalan banget kalau kita selfie membelakangi cahaya, hasilnya tetap maksimal. Tone warnanya juga berasa cukup alami. Dan kalau dipakai buat foto-foto selfie potret, hasil potongan blurnya udah rapi banget. Ya kalau di kondisi cahaya yang cukup kayak gini ya. Sementara untuk hasil foto kamera utamanya, di sini saya nggak pakai mode 108 megapikselnya ya, saya pakai mode autonya aja dan kualitasnya kamu bisa lihat sendiri. Untuk detailnya dapet, tone warnanya juga udah cukup bagus. Dynamic range-nya juga cukup luas, jadinya kalau kita foto-foto dengan background yang agak terang, itu baik backgroundnya maupun objeknya tetap kelihatan jelas. Kalau foto pakai mode potret, hasil potongan blurnya juga cukup rapi ya. Cuma sayangnya untuk efek bokehnya, untuk blurnya itu kita nggak bisa atur. Jadinya fix focus, jadinya seakan-akan tuh fix focal length aja. Sementara untuk foto-foto mode makronya, supaya hasilnya jernih dan detail kayak di foto ini, kamu pastiin aja foto-foto makronya di kondisi cahaya yang terang. Dan jarak antara HP ke kamera itu pas, karena kamera makronya masih fix fokus. Sementara kalau untuk foto-foto mode malamnya, ini amazing sih. Berasa terang banget, detail banget bagian lampu-lampunya. Sampai bagian langit aja tuh kelihatan detail awan-awannya.
Padahal ini kondisi mendung pada saat jam setengah 8 malam. Berasa over sih sebenarnya terangnya, jadi nggak kelihatan alami gitu. Dan salah satu lagi nih, kelebihan dari HP 2 juta lebih dikit ini, dari Infinix Hot 40 Pro ini, yaitu di bagian perekaman videonya. Biasanya kalau HP di kelas harga 2 juta lebih tipis, masih agak berguncang ya, kalau ini udah lumayan stabil. Kayak gini nih rekaman videonya. Kalau ini perekaman video pakai kamera depan, ini udah ada ultra steady-nya ya buat kamera depan. Jadi kalau dipakai buat syuting jalan kayak gini, dipegang aja tuh kayak kamu lihat ya, stabil. Tapi kalau misalnya masalah dynamic range, ya HP harga terjangkau ya, jadi dynamic range-nya kurang. Langitnya nggak kelihatan, detailnya cuma putih aja. Kalau untuk kualitas suaranya sendiri gimana? Ini mic-nya nggak kalingan tangan ya, ini mic-nya benar-benar kebuka. Kalau misalnya suaranya kecil atau suaranya gede, kamu menilai sendiri. Sekarang kita cobain kamera belakangnya. Nah ini dia, rekaman video kamera belakang ultra steady aktif di Full HD 30 fps. Dia bisa sampai 2K ya, tapi saya nggak kasih lihat 2K-nya kayak gimana, karena kalau pakai 2K dia nggak stabil. Ini kalau kamu lihat di sini stabil banget kan, dipakai buat jalan. Nih kita lihat ya, untuk detailnya kayak gimana. Tuh, pindah fokusnya cepet dan detailnya juga udah lumayan bagus. Kalau kamu lihat di sini, urat-urat daun tuh masih kelihatan. Gimana menurut kamu kualitas rekaman videonya? Dan Infinix Hot 40 Pro ini tuh sama ya kayak brandingan boxnya yang FF banget. Punya tema bawaan yang berasa gaming banget. Dan untuk sistem antar bukanya sendiri dia masih pakai XOS 13.5 ya, yang berdasarkan Android 13. Sayang banget ya, belum Android 14. Dan untuk fiturnya juga banyak banget ya. Ada aplikasi Theme Store bawaan yang namanya Xtheme. Di sini kamu bisa pilih-pilih tema, pilih-pilih wallpaper untuk ganti-ganti gaya HP ya. Kalau mau ganti font tulisan aja juga banyak banget pilihannya. Nggak perlu keluar duit lagi buat ganti gaya karena rata-rata pilihannya gratis. Ada juga sih yang bayar. HP ini juga masih punya loh FM radio analog. Kalau kamu mau dengerin lagu hits terbaru tanpa perlu download, tanpa perlu streaming, nggak pakai internet, bisa banget. Ya tapi butuh earphone kabel ya untuk bisa dapat sinyal FM-nya. Zaman TWS earphone masih butuh earphone kabel. Bingung juga sih kenapa nggak dipasangin antena internal ya. HP ini juga punya fitur yang mirip iPhone ya, namanya Magic Ring. Di daerah sekeliling kamera tuh akan muncul notifikasi beranimasi saat kita lagi nge-charge ataupun saat kita lagi melakukan face unlock. Ada juga nih fitur Xclone untuk menggandakan aplikasi sosial media dan juga aplikasi chatting. Terus ada fitur Social Turbo yang fungsinya tuh menambah pengalaman pakai aplikasi WhatsApp makin asik. Karena kita bisa ubah suara saat voice call, terus menambah fitur Beautify saat kita lagi video call, bahkan kita bisa bikin stiker sendiri. Intinya banyak banget ya fitur-fitur yang nggak bisa saya bahas di sini yang bisa kamu cobain sendiri kalau kamu udah beli HP-nya. Yang pasti dengan harga 2 juta lebih tipis, ini bisa dibilang nyaris sempurna. Susah banget cari kurangnya di mana. Kalau menurut kamu sendiri, apa kekurangan dari Infinix Hot 40 Pro ini? Boleh deh ditungguin komentarnya. Dan segitu aja videonya, Bang Teno pamit. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Gokil Infinix. 2 juta lebih tipis dapat HP kayak gini. Desainnya aja sih yang kurang orisinil. Sisanya wow.